Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Imam Khatib Bilal Gharib Masjid Al-Barokah yang kita hormati dan dirahmati Allah, Ketua BKM beserta pengurus yang kita hormati, jamaah Maghrib dan Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali pengajian kita ada 3 kunci keseimbangan agar kita sehat baik jasmani maupun rohani. Yang pertama, keseimbangan tubuh, kuncinya dimakan. Ada pernyataan pakar kesehatan, kata orang kini, kalau dulu tabib, dokter mungkin ahli di bidangnya. Konyolnya kita membuat ini hadis, tapi bukan hadis dia. Artinya makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kita tahu dulu ini hadis, tapi bukan hadis itu. Itu kata ahli kesehatan. Ngapo makan setelah lapar? Karena kelaparan tidak enak. Ngapo berhenti sebelum kenyang? Karena kekenyangan juga tidak lemak. Orang kekenyangan tuh duduk tidak lemak, tegak tidak enak, nguling, sesak, mati belum dah. Itu makanya jaga pola makan kita sehingga kondisi tubuh kita seimbang. Yang kedua, keseimbangan jiwa, kuncinya di dosa. Makin banyak dosa, makin tidak berimbang jiwa kita. Baru kita tahu apa penyebab orang malas sholat, orang enggan ke masjid, walaupun rumahnya dekat. Satu-satunya penyebabnya karena dosa. Makin banyak maksiat, makin malas ibadah. Kalau orang hatinya itu, kalau tidak berdosa, tidak mungkin kita nih. Kalau hatinya itu tidak banyak dosa, bangun tahajud itu mudah. Itu. Bangun sendiri. Dan begitu dia tidak terbangun, ada rasa sesal. Gitu. Salat duha itu gampang. Karena dosa nih tadi dia nolak. Dan enggak. Caranya Pak Ustaz? Ya supaya kurang dosa kita banyak istighfar. Itu. Di samping itu kita sholat tobat. Ada orang ngomong, katanya Pak Ustadz, tidak mesti tiap malam sholat tobat tuh. Kita kan tobat dari dosa. Kalau tobat itu beda dengan sholat sunat tobat. Sholat sunat tobat itu sholat sunat namanya. Nggak tiap malam, tidak apa-apa. Nah kalau yang tobat itu tanpa sholat juga tobat lah. Kita mengamalkan sholat sunatnya tuh. Yang ketiga, keseimbangan hati letaknya di ambisi. Makin ambisius, makin tidak tenang hati. Makin tinggi keinginan dan diperturutkan, makin saro pikiran kita. Misal, kita nengok kawan itu sama dengan kita. Tapi kita tidak tahu sumber orang lain. Misalnya dia bisnis online.
atau dia ada rezeki dari orang tua mertuanya. Kita nengok dia golongan 3C, aku golongan 3C. Ngapa boleh pacak bersetum aku tidak? Akhirnya minjam bank, beli mobil kredit. Dia lupa kalau angsuran bank ini harus dibayar, kalau kredit ini enggak, mobil ditarik. Begitu terbeli, mahal pemeliharaannya nih. Kemarin beli bensin full tank, setengah bulan cukup. Rumah, kantor, kantor, rumah. Berapalah bensin motor. Kini bawa mobil. Tidak mungkin ngisi 4 liter di SPBU. Kata petugas, beli di eceran baik, Pak. Itu. Paling tidak 10 liter. Beli 10 liter, 2 kali bolak-balik, game. Baru ngomong laci gap jako. Dia baru kita. Karena apa? Ambisi yang diperturutkan. Ngapa kita hadir malam ini di sini? Tiga-tiga itu seimbang. Kalau orang kekenyangan, tidak sampainya maghrib sini. Pergilah mama aja. Apa kenyangnya sakit? Ya. Kalau kelaparan, istrinya ngajak ke mana? Ngebang bang, ngebang lah itu. Mati pacak nih, makan belum, marah gitu. Ngaponya ke sini? Artinya tidak lapar, tidak kekenyangan. Ngapo dibuat pengajian nih? Kalau tidak senang pengajian, buru-burunya balik. Apa pengajian? Surga neraka surga. Bila nikmat hidup itu hendaknya dengarnya itu. Ngapo kita betah dengar? Karena jiwa kita insyaallah bersih. Nah, ngapo kita nyaman dalam perasaan hati kita tidak terlalu dibalut ambisi. Bersyukur dengan apa yang ada, alhamdulillah. Nah, itu yang kita syukuri mengawali pengajian kita. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hidup di zaman kini. Itu. Kita ni kadang-kadang keliru di pandangan dan pikiran. Nengok di situ, lemak di situ, kata orang situ, lemak di sini. Itu. Orang nengok kita lemak, kita nengok orang lemak. Model-model itu. Menurut bapak-bapak, kira-kira mana lemak ceramah, apa lemak dengar? Lama lemak ceramah aku duduk beginilah. Itulah kita kan. Kata saya, lemaklah duduk, dengarlah duduklah di bawah tu. Jadi lemak itu selalu di mata kita, di pandangan orang lain gitu. Padahal sama-sama lemak, dengar, lemak ceramah dan sebagainya. Sama orang di luar lemak, tidak semayang. Kita di sini lemak, solat dapat pahala. Nah, cuma tidak kini kita itu. Nah, hidup di zaman sekarang mesti hati-hati. Kita hidup bukan di zaman baik-baik saja. Kata Kiai Haji Anwar Zahid, fakultas hukum ada, tapi jurusan keadilan tidak ada. Maka walaupun banyak pakar hukum menegakkan keadilan, sego. Fakultas ekonomi banyak, tapi yang jurusan kesejahteraan tidak ada. Jadi jangan kaget kalau ada ibu-ibu bandol kalungnya sebesar jempol, tapi terima BLT. Kita tanya, asli buah kalung tu yuk? Asli lah, malu pula makai imitasi. Berapa itu ya? Alhamdulillah 10 gram. Tapi ayo dapat BLT, iyo, itulah kalau rezeki, itulah. Nah, mestinya malu lah. Tapi itu tadi berarti dia belum merasa sejahtera. Fakultas pendidikan banyak, tapi jurusan kesabaran yang tidak ada. Jadi kalau guru marah ke anak kita, itu kapasitasnya masih dalam koridor mendidik. Jangan dibentak anak dikit. Kita lah ngadu ke polsek.
Dia dicuil anak dikit, bawa pedang, ya susah pendidikan kita model itu. Fakultas dakwah dari dulu ada, maka melahirkan ustadz, ustazah, mubalik, mubagilah, tapi jurusan keikhlasan tidak ada. Makanya selesai ceramah jangan ukur keikhlasan saya. Nama-nama itulah kita hidup di zaman sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sore ini membahas yang ringan saja. Syafaat teman. Syafaat itu pertolongan. Banyak kelak tu kalau orang azan kita dengar, kita simak, kelak ada syafaatnya tuh. Kalau kita rutin baca Quran, misalnya tiap malam Jumat dia baca Yasin dengan Al-Kahfi. 2 surat itu kelak ngadap Tuhan minta tolong atas kita. Kalau sebulan kita selatu hatam Quran tiap bulan, maka 30 juz itu menghadap Allah minta keringan atas kita. Kalau kita rajin bersalawat, seringnya kita dengar, mudah-mudahan nanti akan menjadi syafaat bagi kita. Nah ini syafaat teman. Ngapa? Jangankan di akhirat kelak, di dunia ini kan kita butuh pertolongan kawan. Itu. Macam mana kita bisa nolong kawan? Hidup ini lemah, setolongan. Kita nolong kawan, kawan nolong kita. Kalau kita terus nolong, tidak telok bahasa Bengkulunya. Sekali kita tolong, 2 kali kita tolong, 3 kali kita dibigal kawan, bigal yang kawan. Nah, itu. Maka jangan heran kalau kita hadir acara takziah, kursi yang ada setengah tidak terisi. Kita bingung, lah ngapa kebanyakan ni kursi? Ngapa orang tidak banyak datang? Lah beli ni tidak bergaul, kata kawan. Kantor rumah, rumah kantor, kantor rumah. Diajak yasinan tak galak. Orang kematian ni tak tahu. Pesta segala ngantar amplop baik itu. Dan dah bangin malam, kata kawan itu. Tapi ada kalanya disiapkan kursi kurang. Kata Pak RT, ambil kursi-kursi tetangga lah. Tapi ditengok di mana kamu ambil lah. Kesian banyak Tegal. Siapa yang meninggal ini? Orang yang tahan basah kering di RT kita. Kamu bagian tukang parkir jadi. Yang tukang masak tidak ada, kamu jadi. Kamu bagian jenang, aku tidak ada pakaian elok. Ngangkatnya baik, jadi. Beres galau urusan. Mati yang model ini. Ya, kata kita, sapu lagi. Panitia sapu jagat segala pacak ini. Lah meninggal. Banyak orang yang datang karena pengabdiannya kepada. Kelak di akhirat kita pun demikian. Maka itu dalam Al-Maidah ayat 2 Allah ingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Tak bisa kita seorang, sama-sama kita itu. Dengan kebersamaan akan ringan dia. La Islam illa bi jamaah, wala jamaah illa bi marrah, wala marratin illa bi ta'ah. Tidak ada Islam kecuali berjamaah, tidak ada jamaah kalau tidak ada pemimpin. Untuk apa ada pemimpin kalau tidak ditaati? Ibnul Jauzi, ulama Baghdad, ahli fikih, luar biasa bapaknya. Di akhir hidupnya sakit, kawan-kawannya bezu. Kaget kawan-kawannya karena dia pernah bermanat. Apa kata Ibnul Jauzi? Ilam tajiduni fil jannati bainakum fas'alu anni wa qulu ya rabbana abduka fulan yazkir kana yazkir nabika. Itu pesan Ahmad Jauzi, Ibnul Jauzi. Kalau kamu tidak ketemu aku di surga kelak, tolong tanyakan ya aku nih dengan Tuhan.
Ya Allah, kami dulu pernah berkawan dengan Fulan Ibnul Jauzi. Dia mesan, tolong ingatkan, di mana dia? Kata Tuhan, kalau tidak di surga ni, di neraka. Maka bersaksilah atas dia itu. Kemudian Hasan Al-Basri juga seperti itu. Hasan Al-Basri ini ulama yang cukup tegas, luar biasa. Kita pernah cerita kepribadian ini. Dia rumahnya di bawah rumah Yahudi. Mekah itu kan negeri batu. Jadi kalaupun rumah orang di atas itu tidak akan longsor ya itu. Rumah Yahudi di atas, rumah Hasan Al-Basri di bawah. Bocor WC Yahudi ini netes pas di kamar Hasan Al-Basri. Tapi dia akur berdua nih. Suatu ketika Hasan Al-Basri sakit, bezu Yahudi ini. Ditengoknya, lagi tak pacak bangun lagi, masuk ke kamar, ada air netes. Dia nengok ke atas, lah ini kan pas ukuran WC aku. Ditanya dengan Hasan Al-Basri, air apa? Ya Abu Abid itu ahli ibadah itu. Mungkin air dari WC kamu agak ancing baunya tuh. Nah, jadi ku tampung pakai ember, penuh ku buang. Lah berapa lama itu tuh? Belum juga lamanya, baru sekitar 20 tahun gitu. 20 tahun tidak dikecek-kecekkannya. Kata Yahudi, "Wei tegalau, kau kiai besar. Alangkah mulianya hati kamu. Bimbing aku syahadatlah." Akhirnya masuk Islam. Sama Hasan Al-Basri ini pernah bermanat, "Istaghfiru min asdaqo ilmu minin. Fa'illahum syafa'atu yaumal qiyamah." Perbanyaklah berkawan dengan orang beriman. Sebab kawan orang beriman ini akan bisa mendatangkan syafaat hari kiamat kelak. Ini syafaat. Itu bukan hadis. Kata Ibnul Jauzi dan kata Hasan Al-Basri. Hadisnya bunyinya cak ini. Hatta iza khalasul mu'minuna minan nar. Fawalladzi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi asadda munasadata lillahi fil istiqsa'il haqq minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihimul ladzina finnar yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna fayaqulu lahum akhriju man araftum fataharramu suwarahum 'alan nari fayukhrijuna khalqan katsira qad ahazatan nari ila nisfi saqai wa ila rukbatai. Arti hadis ini, ketika orang-orang mukmin selamat dari neraka, demi jiwaku di tangannya, kata Rasulullah. Ada seorang di antara kalian yang paling semangat menuntut kepada Allah, mendatangkan kebenaran dari kalangan orang mukmin yang masih di neraka. Ditengok kawan ini tidak ada di surga, di neraka. Mereka berteriak kepada Allah, Rabbana yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna. Ya Allah, itu kawan kami yang tidak ada di surga itu di mana? Dia puasa serempak kami, dia sholat satu saf kami, kami haji satu kloter, satu rombongan, kami umroh satu pesawat, satu travel. Di mana? Lah kata Tuhan, keluarkan orang yang Anda kenal. Aku kenal katanya. Ditengok mana UJH kata Pak Sekjen. Lah tidak ada di surga ni.
Ditengok belum mutung galo kan? Ya itu di neraka. Kata Pak Helmi, keluarkan Tuhan. Dia ngisi pengajian di masjid kami. Iya, kata keluarkanlah. Itu sapaan teman. Maka apa dalam sambutan lanjutan hadis? Maka banyak sekali makhluk yang dikeluarkan dari neraka yang telah dilalap api. Ada yang setengah kaki, ada yang sampai ke lututnya. Untung belum mutung nian. Kalau mutung kan tidak jelas gitu. Nah ini syafaat teman namanya. Ini yang kita butuhkan tentang masalah syafaat. Dalilnya berdasarkan hadis ini. Catatannya itu yasumu nama ana. Pernah puasa sama-sama. Amun kita tidak tertengok dia puasa, kawan puasa sat. Lah tidak puasa kata kita. Aku kalau makan ni tahan, yang ngudut ni dah tawat ai. Alang kecengeng kita dah tahan tidak ngudut itu tu. Tidak puasa mana ada orang mati gara-gara mau puasa. Kata Rasul, summu tasihu. Berpuasalah kamu akan sehat. Kita bersaksi kalau kita memang pernah yusalluna ma'ana. Dia solat serempak kami. Ada tak kita sesap solat? Atau dia di belakang, kita di depan. Kita di depan, dia di belakang. Atau satu sap di belakang. Kalau kita pernah satu sap, kita di surga, kawan di neraka. Bela lah kita. Lah apa salah dia Tuhan? Saya maghrib, dia isya, saya isya, dia subuh, saya juga datang. Sesap kami sholat. Iya kata Tuhan. Lah iya itu. Mungkin kurang khusyuk, ya walaupun kurang khusyuk, kesian tuh, angkat. Wa yuhujjuna. Serempak kami haji. Tidak ada dana Pak Ustaz. Umroh tuh haji kecil namanya. Kami pernah satu travel umroh berangkat itu. Keluarkan kata Tuhan. Itu syafaat teman. Kehadiran kita ini bukan sekedar menunaikan sholat berjamaah. Tapi lebih daripada itu adalah ada fungsi kita masing-masing nanti pada hari kiamat saling bela tentang itu. Nah, untuk kelengkapan semasa di dunia, Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Ada 4 permata Allah titipkan kepada kita supaya selamat di dunia ini. 4 ini titipan Allah. Apa itu? Akal. Allah kasih kita akal. Luar biasa dengan akal manusia ini, sehingga yang mana yang tak bisa akhirnya menjadi bisa, yang sulit menjadi mudah. Saya betah nengok Facebook ini yang video-video singkat. Ternyata banyak nian rumus matematika dengan cara yang paling mudah. Misalnya dulu 35 kali 37. Ada cara silang lebih mudah. Ini dikurang ini. Bisa dengan penjumlahan sehingga lebih mudah. Alangkah banyaknya permainan matematika ini dengan pola pemikiran yang luar biasa. Ada anak-anak yang pacak hitung cepat 29 tambah 30, 30 tambah 35 tambah 37 549. Apa sempoa mainannya? Ya salam. Kita pikir otaknya encer, rupanya di jari ini ada rumus. No, katanya. Ini akal semua menemukan hal-hal yang demikian. Walaupun konsep itu banyak ditemukan oleh non-muslim. YouTube kita tinggal makai yang ditemukan oleh mereka. Facebook kalau mudah dari anak bujang kita, penemu pertamanya.
Kini tidak ada yang tidak punya. Sekarang WhatsApp dibelinya. Macam mana kuliah harus jalan, kerja tidak boleh berhenti. Muncul aplikasi Zoom. Ini teknologi. Ini luar biasa diberhanguskannya kamera, radio. Dulu masuk bujang nyepak ketua BKM tu, tip besar tu no di sini. Saya masih itu. Pakai baterai 6 tu itu. Di sana nemon gawe tu. Berdandang berdalak budak gadis. Itu. Dulu, kini tidak perlu lagi kita main. Dulu yang paling terkenal tu namanya Kodak. Nah, kini tidak ada. Makanya orang Aceh berkodak dulu tu. Tidak ada lagi. Kalkulator. Anak ngomong, Pak, kirim pulsa, Pak, celenting selesai. Pak, uang kuliah belum dibayar rupanya. Berapa? Sekian, celenting selesai. Itu. Kita rindu dengan cucu yang di Palembang. Tinggal video call, selesai. Itu. Canggih zaman. Itu semua ditemukan oleh akal manusia. Termasuk beragama ini. Nah ini. Yang kedua, ad-din, agama. Allah kasih akal, Allah kasih kita agama. Innad dina indillahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Hanya saja kita belum kafah. Apa belum kafah? Kita menjalankan agama ini, maaf barangkali. Termasuk saya, setengah-setengah. Tiap tahun biaya dewe umroh, bawa anak, bawa bini. Umroh keberapa nih Pak? Kalau tidak salah yang ketujuh, lah 7 kali umroh. Jadilah 2 kali baik. Yang 5 tu bantulah apa rumah tahfiz ke, apa bantu masjid yang belum selesai ke, atau berangkatkan marbot masjid yang lah tua ke. Nah ini dah sosial kita untuk diri pribadi sehingga kurang untuk yang demikian ini. Gitu. Sama macam mana segonya kita ngumpulkan untuk potongan kurban itu. Karena apa? Banyak nian yang perlu dibayar, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Tapi kita tengok peserta kurban yang tiap tahun tidak juga bangkrut gara-gara berkurban. Nah agama kita ini belum kafah. Sehingga melahirkan masih banyak orang-orang yang miskin. Yang miskin belum mampu berusaha maksimal karena terkendala modal. Yang punya modal tidak nunduk ke bawah membantu yang miskin itu. Maka pernah saya katakan, Pak Sekretaris kita, coba ini yang diwacanakan, diceramahkan Pak Ustaz. Saya ngitung masjid di kota ini 460 buah. Itu per Juni 2022. Mungkin Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, mungkinlah nambah masjid itu. 460 buah itu masjid, bukan musola. Kalau dia masjid, wajib sholat Jumat. Saya ngitung-ngitung, kalau satu Jumat itu 300 ribu aja. Kalau tidak salah, 138 juta duitnya. Ku cari kalkulator dulu. Ngitung duit orang kan. 300 ribu baik. Masjid Al-Barokah ini tidak mungkin 300 ribu sejumat. Kalau sejuta setengah 2 jutaan, paling tidak 700-an. Kita pukul ratu 300 kali 460 sama dengan 138 juta sejumat. Kita kalikan 4 kali 4 karena 4 minggu sama dengan 552 juta. Setengah miliar duit terkumpul sebulan. Di mana duit setengah M ini dipakai oleh konglomerat kayu karena disimpan di bank. Andai kata setengah miliar ini pemberdayaan ekonomi umat, Allahu Akbar. Andai kata 500 ini bangun masjid 10 kali 10,
Tembok depan, kiri kanan, lepaskan baik supaya anginnya luas. Kasih pagar dengan tali supaya anjing tidak masuk. Selesai seminggu. 500 juta ini. Nah ini. Cuman ini tersimpan di bank. Aset tabungan Masjid Raya itu kalulah ada 700-an juta. Luar biasa potensinya. Ini kita. Agama kita ini memang luar biasa, tapi aplikasinya banyak non-muslim yang makainya. Ada saya cari bahan-bahan ceramah atau bukalah ceramahnya almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi. Dia pernah ngomong, pernah kehilangan sesuatu di bandara yang negara itu non-muslim. Barangnya hilang di bandara itu sampai ke alamat dia dibalikkan. Dia tanya dan kawannya, kok bisa kembali? Negara kami mengambil barang yang jatuh tinggal itu di penjara. Mengembalikannya itu hak negara, pakai duit negara. Di kita ada duit 10.000 jatuh, kata kita. Lomba lihat, nololah. Aku jerang lagi kata kita. Nunggu nak ngambil duit 10.000 itu, ya salam. Ngapo? Yang ketiganya Allah titip al-haya, malu. Agama tidak jalan karena tidak ada rasa malu. Alasan kita, iya bukan aku seorang tidak ke masjid. Sianu belum. Nak ngapa pula berkacau dengan itu. Jadi untuk menutupi rasa malu berdalih dengan demikian itu. Ngapa lu semayang? Iya, sianu lebih tua dari aku lum pula. Iya, ngapa berkacau? Tapi sekarang alhamdulillah kalau kita ke pesta tidak sampai 10 jari untuk ngitung siapa yang tidak tutup aurat sekarang tuh. Alhamdulillah ibu-ibu tutup aurat galau. Aduh. Karena muncul rasa malu. Maka Rasul katakan bahwa al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Nah, kalau kita bungkus iman kita dengan malu, luar biasa kita. Hidup kita akan barokah dan kita senantiasa taat beribadah. Aduh. Rasa malu ini menjadi pagar bagi kita. Malu tidak sama dengan orang. Malu kalau kita tidak aktif di masyarakat. Malu bertentangan dengan adat. Malu bertentangan dengan hal yang lain. Yang keempatnya, wa amalis soleh. Amal soleh. 4 ini mutiara dari Allah. Akal, agama, rasa malu atau sifat malu, amal soleh. Amal soleh inilah yang sedang kita perbuat sekarang ini. Kalau pokoknya sudah yang disebut dengan khos, tinggal yang am. Yang am itu yang umum. Apa pokoknya? 5 rukun Islam. 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Sedang rame-rame Rasul bersama sahabat datang anak muda. Ya Rasulullah, terangkan kepadaku iman. Kata Rasul, iman itu engkau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitabnya, percaya kepada nabi dan rasulnya, percaya kepada ketentuan Allah dan percaya kepada hari akhir. Ngangguk lah nanti. Kalau Islam, ya Rasulullah apa itu? Islam engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Jelaskan kepadaku ihsan, ya Rasulullah. Ihsan, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak sanggup dan tidak mungkin sanggup, ketahuilah bahwa Allah pasti nengok kau. Terima kasih Rasul, aku pamit ngilang. Kata Rasul, kau tahu siapa tadi Umar? Tidak, kata Umar. Itu Jibril mengajarkan kalian. Gitu.
Jadi iman itu kita percaya kepada 6 rukun itu. Islam itu dengan 2 kalimat syahadat. Tapi ihsan, kita ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Dan kalau itu tidak mungkin, kita yakini Allah nengok kita. Kalau Allah nengok kita, akan indah kita. Ngapo? Ya ditengok pimpinan baik kita dan tidak salah. Kita ingin selalu elok di mata pimpinan. Sedang apel kalau nama kita disebut, ngelokkan tukuk baju kita. Kata kita. Awak dipuji. Ya lah kata-kata. Padahal ngembang telinga kita tuh. Luar biasa. Itu dipuji oleh pimpinan, apalagi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ihsan ini tadilah terkumpul dalam rasa malu, amal soleh. Kalau sampai sekarang kita sholat nih karena tidak lemak dengan orang, iya, kebilo kita nak dapat pahala. Ngapa sembahyang? Tidak lemak dengan orang lah. Ngapa sembahyang? Ya, apa kece orang kalau rumah dekat masjid lah, pindah beli rumah lain. Kalau itu urusannya. Tapi ngapa kita sholat? Karena kebutuhan kita. Ada kenyamanan kita dalam beribadah. Bapak Ibu, ada waktu 11 menit lagi. Ada tak mungkin yang tak ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ustaz, silakan. Yuk, ada Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah masalah sholat. Terkadang kita sholat itu tidak paham atau saya pernah mendengar kajian Ustaz Umar Minta, istilahnya sholat mabuk. Tapi kita tidak minum, tidak tapi kita sholat, tapi itu sholat mabuk. Ini tidak mengerti apa dari makna sholat. Ya. Nah, bagaimana agar sholat itu bisa kita pahami, bisa kita hayati, apa dari makna ayat yang kita baca, apa bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Di dalam Al-Quran dalilnya aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayar zakat. Nah, kita sebagian besar masih melaksanakan sholat. Laksanakan sholat, bayar zakat. Sholatlah terlaksana. Macam mana sholat? Nah, itu nomor sekian. Kata Adi Hidayat, semestinya supaya sholat kita tuh enak, minimal Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja di hari kemudian. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, baru hanya kepadamu aku minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Yang macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan seperti orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang engkau murkai dan jalan orang yang tersesat. Siapa yang dimurkai? Korun, kemudian Abu Jahal dan Abu Lahab, banyak-banyak yang lainnya. Fir'aun, orang-orang yang tersesat. Minimal lah, sementara yang lainnya kan pendek-pendek.
Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdihi. Maha suci Allah, maha agung Allah, segala puji bagi Allah. Subhana Rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, segala puji bagi Allah. Rabbik pilli warhamni wajburni. Ya Allah, ampuni aku, cukupkan aku, tutup aibku. Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Apa di situ? Kasih aku rezeki, minta maaf, afiatkan aku, kasih hidayah kepadamu. Apa lagi yang kurang? Kalau ini kita tidak paham, yaitu tadi solat seperti orang mabuk. Belum lagi pemahaman rukun solat yang mesti tumak nina. Tumak nina itu kira-kira kita sampaikan kepala kita ke tempat sujud itu sebatas subhanallah. Membaca subhanallah itu kan sebentar nian. Artinya jangan belum sampai kepala lah terbaca subhana rabbiyal a'la tu. Sampaikan dulu pala kita, kening kita di tempat sujud, baru baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tempelkan dulu pantat kita duduk di antara dua sujud, baru rabbik pilih. Ini sambil bangun kita rabbik pilih warhamni. Sampai ke sini lah tinggal ni terakhir, sujud lagi. Jadi tidak sempat duduk pantat kita tuh. Nah, yang model ini yang solat mabuk itu tadi dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga prinsipnya solat sudah terima atau tidak terserah. Wah, tidak pacak cak itu. Solat kita ni kita ingin yang sempurna, walaupun yang kita baik-baik nian belum tentu Allah terima, karena amat sangat berkait dengan niat. Innamal a'malu bin niat itu. Jadi tinggal kehati-hatian kita. Syukur-syukur kalau memang kita paham segala arti. Kalau tidak segala surat pendek itu kita paham, mungkin tidak. Tapi yang rukun-rukunnya mesti ngerti lah kita. Rukun-rukun solat itu. Apa itu? Ada rukun kauli. Allahu Akbar itu rukun kauli itu. Al-Fatihah itu rukun kauli. At-Tahiyat itu rukun kauli. Assalamualaikum itu rukun kauli. Itu saja kita pahami, insya Allah. Nah, tapi kita terus belajar menyempurnakannya, termasuk pada gerakannya. Bulan puasa kemarin sudah kita terang, ngapa? Macam-macam praktek sholat tuh. Ada yang nempel ke telinga, ada yang di atas kepala, ada yang candorong mobil, ada yang turun naik, Allahu Akbar, turun naik lagi. Nah, yang model-model ini kan rujukan kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Jadi tinggal macam mana kita sempurna. Kalau sholat, insya Allah kita lah paham. Tapi kepemahaman sholat yang kita laksanakan itu tadi, apakah seperti orang mabuk atau macam mana? Tinggal kita. Biasanya kalau sholat berjamaah, salah tidak. Tapi kalau sholat sendiri, kadang-kadang, maaf, kalau boleh kita sebutkan yang dimunculkan Metro TV, sembahyang 23 rakaat tapi bisa 7 menit. Lah itu luar biasa. Amin. Itu kita nak nyebutnya baik tidak bisa. Saya tidak bisa. Alhamdulillah dia dah kena itu kan itu tuh. Untuk yang demikian itu. Nah, ini saya cak sudes tu aja tidak bisa, cepat nian sudes tu baca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Tidak kena kalau kita. Tapi sudes dia memang ahlinya. Suaranya cak itu khas seperti itu dan dia memang orang Arab paham. Kita nak niru batas suara memang mungkin, tapi kelak melenceng daripada makhrijul hurufnya. Jadi rusak. Kira-kira cak itu Pak Sinta. Ada yang lain? Silakan kalau satu lagi
Kayak mungkin habis, Bapak Ibu yang saya hormati, syafaat teman ini itu dasarnya hadis. Nah maka itu kata orang dahulu, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman selalu sedikit. Banyak sekali grup WhatsApp, tapi coba dicek, banyak sekali yang ngupat. Yang jarang ngupat tuh grup BKM Al-Barokah. Lah tidak ada ngupat-ngupat di situ. Kenapa? Ada yang ngupat tidak kawan tanggapi, karena memang bukan tempat untuk ngupat itu tuh. Nah informasi tentang masalah, tapi yang lainnya tuh ya Allah, maaf nian, kita tidak apa-apa kritik gubernur, kritik wali kota, kita hapus itu tuh. Nah ini solusinya juga tidak ada tentang masalah seperti itu. Nah ini mari kita cari sebanyak mungkin teman, bab itu akan nolong kita kelak. Terima kasih. Nggak ada bunyi offsetnya, mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.